Halo semuanya, teman-teman pasti udah tahu ya ini acara apa? Yes, bener banget. Ini adalah MasterChef Indonesia yang saat ini sudah memasuki season ke-7. Seru banget kan acaranya? Di season ini, Mas Bro dan Mbak Sis ngejagoin siapa nih yang kira-kira berpotensi jadi pemenang? Tulis di kolom komentar ya beserta alasannya, supaya nanti kita bisa ngobrol-ngobrol. Saya sendiri juga salah satu penonton setia MasterChef Indonesia. Kalau nggak salah, dari season pertama tuh saya udah nonton. Kalau untuk season ini, saya ngejagoin Dava dan Audrey. Tapi kalau saya lihat, Nindi dan Klava jago juga sih. Tapi we'll see ya. Nanti kita lihat bareng-bareng siapa yang bakalan jadi pemenang. Oke, sorry jadi sedikit out of topic. Tapi yuk sekarang kita balik lagi ke topik tentang investasinya. Iya mas bro, ada hubungan apa sih nih? Biasanya kan ngomongin investasi, tapi kok sekarang ngomongin MasterChef? Tenang aja mas bro dan mbak sis. Channel ini akan tetap konsisten bahas topik seputar dunia investasi yang semoga bisa membantu teman-teman semua. Lalu kenapa di awal video ini saya cerita tentang MasterChef Indonesia? Jadi saya tuh mau kasih tahu ke teman-teman semua, sebetulnya dunia investasi saham itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Salah satu contohnya adalah tayangan MasterChef Indonesia yang tadi saya ceritain, yang mungkin aja kita tonton setiap hari di YouTube. Hah? Emang ada sahamnya MasterChef, Mas Bro? Bukan. Setahu saya sih sampai saat ini, sahamnya MasterChef belum bisa diperjualbelikan di bursa saham. Tapi, kita tetap bisa berinvestasi dan dapat keuntungan dari program MasterChef Indonesia yang lagi rame banget ini. Gimana tuh caranya Mas Bro? Gini, saya akan coba jelaskan secara singkat. Jadi MasterChef ini sebetulnya adalah sebuah TV show atau acara TV yang berasal dari Inggris. Sampai saat ini, acara MasterChef sudah tayang di lebih dari 40 negara di seluruh dunia. Salah satunya adalah Indonesia. Jadi sistemnya kurang lebih kayak franchise gitu. Siapapun yang mau menayangkan acara MasterChef atau bikin kontes masak dengan brand MasterChef, dia tuh harus bayar sejumlah uang ke pemegang brand aslinya di sana untuk dapat izin secara resmi. Nah, di Indonesia, license dan hak siar MasterChef dari season 1 sampai season 7 ini dipegang oleh satu stasiun TV yang pasti kita udah sama-sama tahu ya, yaitu RCTI, yang adalah salah satu anak usaha MNC Group dengan kode saham MNCN. Nah, dengan menayangkan acara MasterChef, MNC bakal dapat pendapatan atau revenue dari iklan, sponsorship, atau kerjasama lainnya. Ditambah lagi, MasterChef Indonesia juga di-upload dan bisa kita tonton di YouTube. Yang mana kan kita tahu ya, di YouTube itu ada AdSense atau iklan di video-videonya, yang pastinya juga bisa jadi tambahan pemasukan untuk MNC. Apalagi kalau acaranya viral, masuk trending karena yang nonton banyak banget, sampai jutaan views. Terus acara ini tuh juga tayang di TV saat jam-jam yang trafficnya tinggi atau prime time. Nah, di saat jam-jam prime time ini, harga iklannya tuh relatif lebih mahal dibanding jam-jam lain. Mantap banget kan? Nah, kabar bagusnya, kita sebagai investor pun bisa loh dapat keuntungan dari tayangan MasterChef ini. Gimana caranya tuh mas bro? Caranya adalah dengan menjadi pemegang saham MNCN. Karena gini, ketika kita membeli suatu saham, maka saat itu juga kita sah menjadi salah satu pemegang saham. Nah, ketika menjadi pemegang saham MNCN, kita tuh juga berhak memperoleh keuntungan dari segala aktivitas operasional MNCN. Yang mana tadi kita udah tahu ya, dapat dari iklan, sponsorship, atau kerjasama yang lain. Ini yang kita bahas baru salah satu cara dari MNC Group. Gimana kalau ada acara-acara lainnya? Pasti lebih mantap kan pendapatannya? Makanya kalau kita lihat kinerja MNCN di sini, menurut saya ini tuh kinerjanya bagus banget. Ini data EPS-nya, earning per share, atau keuntungan per lembar sahamnya, yang saya ambil dari aplikasi RTI Business. Kita bisa lihat di sini, MNCN selalu berhasil mencetak laba, dan labanya pun selalu naik setidaknya dalam 5 tahun terakhir. Lalu yang lebih menarik, kalau kita lihat grafik pergerakan harga sahamnya, di tahun 2013, emiten ini mencapai titik tertingginya kurang lebih di angka 3.500. Semenjak itu, harga sahamnya terus turun. Di sini terlihat sekali MNCN memang sedang downtrend sampai menyentuh titik 690-an di September 2020. Harga ini kurang lebih sama dengan harga MNCN 10 tahun yang lalu, tepatnya di akhir 2010. Kalau kita hitung dari 3.500 ke 690, itu artinya turun sekitar 80%. Wow banget kan penurunannya? Menurut saya pribadi sih MNCN ini sangat menarik ya. Coba teman-teman perhatiin di sini deh. Saat harga sahamnya turun terus, ternyata kinerja MNCN malah terus membaik dari tahun ke tahun. Bisa dilihat dari EPS-nya yang terus meningkat.
Harga sahamnya turun, tapi labanya meningkat. Artinya, kita bisa membeli saham ini di harga yang lebih murah, tapi dengan kualitas yang semakin baik. Saya sih ngelihat ini sebagai diskon. Dalam jangka panjang, sepertinya ada peluang MNCN akan rebound, berbalik arah jadi uptrend, dan bisa naik setidaknya ke level 1.200 atau ke 1.600-an. Tapi pasti muncul pertanyaan nih, apakah MNCN ini salah satu saham yang bagus dan layak investasi? Untuk ngecek bagus atau tidaknya, kita tuh harus melakukan pengecekan awal dengan cara lihat rasio-rasio pada laporan keuangannya. Dan supaya lebih objektif, kalau mau ngelihat kualitas suatu emiten, kita tuh harus bandingin kinerjanya dengan emiten saham lain di industri yang sama, dengan kompetitornya, dengan pesaingnya. Jadi bisa lebih kelihatan tuh head-to-head hasil perbandingannya. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, pesaing terberat MNC di industri media adalah SCMA atau Surya Citra Media. Kalau tadi grup MNC kan ada RCTI, GTV, MNC TV, dan iNews. Sedangkan kalau grupnya SCMA, kompetitornya, ini ada SCTV, Indosiar, dan O-Channel. Kalau teman-teman lihat rating di industri pertelevisian, saat ini sih memang didominasi oleh mereka berdua, MNCN dan SCMA. Jadi istilahnya mereka ini pemain besar dan market leader di industri media. So, kita bisa ambil kesimpulan, MNCN dan SCMA ini layak dibandingkan ya. Yuk, sekarang kita coba pindah ke spreadsheet Excel. Data-data pentingnya sudah saya rangkum dan saya pindahin ke sana, supaya kita bisa lebih enak lihat perbandingannya. Dan pastinya saya udah hitungin harga wajarnya loh. Ya, saya juga mau info ke teman-teman semua, kalau teman-teman lihat di thumbnail, di sini ada tulisan hashtag duel saham. Nah, ini adalah sebuah konten baru di channel ini yang akan ngebandingin emiten-emiten saham secara head-to-head, supaya kita bisa tahu emiten saham terbaik pada masing-masing sektor. Kalau konten ini rame, pastinya nanti saya akan buat video-video duel lainnya ya. Oke, sekarang kita balik lagi fokus ke duel saham MNCN dan SCMA. Kita meluncur ya. Oke, sekarang kita udah masuk ya ke spreadsheet Excel-nya. Jadi di tabel yang sebelah kiri ini, saya sudah rangkumkan rasio-rasio penting dan angka-angka penting yang biasa saya gunakan untuk melakukan seleksi awal. Jadi nanti masing-masing angka ini akan kita bandingkan, nanti akan saya kasih skor, supaya kita bisa tahu mana yang lebih bagus, apakah MNCN atau SCMA. Kemudian di tabel yang kanan ini, saya juga sudah hitungkan harga wajarnya. Pastinya perhitungan ini atau metode ini sudah pernah saya buatkan videonya, yaitu di episode 21 dan 26. Untuk teman-teman yang belum nonton, teman-teman bisa cek dulu ya ke episode sebelumnya untuk tahu gimana cara saya mendapatkan angka ini. Yuk kita langsung mulai aja perbandingannya. Jadi harga MNCN per hari ini, per 4 November adalah Rp815 per lembar saham. Kemudian SCMA harganya Rp1.480 per lembar saham. Jadi kalau mau beli satu lot, minimal MNCN itu bisa dibeli dengan uang 80 ribuan per lot. Sedangkan SCMA kalau mau beli satu lot itu butuh 148.000. Nah, kedua emiten ini termasuk ke dalam medium cap atau second liner. Biasanya saya mengkategorikan medium cap itu ketika market cap-nya di antara 10 triliun sampai 50 triliun. Kalau sudah di atas 50 triliun, biasanya saya ngomongnya big caps. Lanjut, kita akan cek ekuitasnya. Nah, ternyata MNCN itu memiliki ekuitas yang jauh lebih besar dibanding SCMA. Ekuitas ini ibaratnya seperti modal bersih lah ya. Pastinya kan kita mau membeli perusahaan yang modalnya besar. Di sini kita bisa lihat, MNCN itu ekuitasnya 12,5 triliun, sedangkan SCMA hanya 4,9 triliun. Sehingga kalau berdasarkan ekuitas, saya akan kasih skor ke saham MNCN. Kita kasih warna yang berbeda ya, supaya kelihatan. Dari sisi ekuitas, menang MNCN. Next, kita akan lihat rasio PBV atau Price to Book Value, di mana MNCN PBV-nya 0,93, SCMA 4,4. Nah, kita kan sama-sama tahu ya, price to book value ini membandingkan harga saham dengan nilai bukunya. Biasanya yang dicari-cari value investor adalah yang PBV-nya di bawah 1. So, kalau kita lihat di sini, MNCN 0,93 ini lebih murah dibandingkan SCMA yang PBV-nya 4,4. So, kalau kita cari saham yang murah, maka saya akan kasih skor untuk MNCN. Kita lanjut. PER atau Price to Earning Ratio. Nah, ini adalah perbandingan harga saham dengan kemampuan perusahaan mencetak laba. Semakin rendah PER-nya, itu artinya semakin murah. So, kalau kita lihat di sini, MNCN PER-nya 6, SCMA PER-nya 17,95. Ya, berarti SCMA mahal ya.
kita bisa kasih skor lagi untuk MNCN karena dia lebih murah. Kalau kita lihat dari PBV dan PER, kelihatan ya MNCN ini valuasinya lebih murah dibandingkan dengan SCMA yang terlihat sudah agak kemahalan. Kita lanjut lihat DER-nya atau Debt to Equity Ratio. Ini adalah rasio hutang dibandingkan dengan total ekuitas. MNCN ini rasio DER-nya 0,39, SCMA ini 0,26. Artinya SCMA lebih bagus karena memiliki rasio hutang yang lebih rendah. So, skornya untuk SCMA. Lanjut, kita lihat ROE atau Return on Equity. Artinya kemampuan menghasilkan laba dibandingkan dengan total ekuitas. MNCN 15,22, SCMA 24,49, hampir 25%. Ini sih bagus banget. Biasanya malah standar saya tuh minimum 10% lah. MNCN sih sebenarnya udah bagus ya. Ini udah 15%, sudah cukup oke. Tapi dalam hal ini SCMA lebih baik, sehingga saya kasih skor untuk SCMA. Lanjut. NPM atau Net Profit Margin. Ini adalah persentase keuntungan bersih. Kalau kita lihat di sini NPM MNC itu 24,1, SCMA itu 25,48. Ini keduanya bagus banget sebetulnya kalau saya tuh minimal 10%. Ini udah jauh di atas 10%. So, keduanya bagus, tapi SCMA lebih besar, sehingga saya kasih skor untuk SCMA. Nah, di sini tuh sebenarnya kelihatan. Kenapa SCMA harganya lebih mahal? Ya karena SCMA utangnya lebih sedikit, dan kemampuan menghasilkan labanya pun lebih besar. So, wajar aja kalau SCMA memang divaluasi lebih mahal dibandingkan dengan MNCN. Yuk lanjut, kita lihat dividend yield-nya. Nah, ini uniknya. Di 2020, mereka berdua ini sama-sama tidak membagikan dividen. Ini sebenarnya poin minus ya untuk saya, karena saya biasanya lebih suka saham-saham yang membagikan dividen. Tapi nggak masalah, memang MNCN dan SCMA ini dividennya pun nggak terlalu besar, di sekitar 1 atau 2%, yang mana ini memang bukan dividen stok, so pasti kita akan mengharapkan profit dari capital gain atau kenaikan harga. So, di sini saya nggak kasih poin ya, karena sama-sama 0%. Yang menjadi faktor penentu adalah diskon atau margin of safety-nya. Kalau kita lihat ke tabel sebelah, saya sudah hitungkan, harga wajar MNCN itu di sekitar 1.900. Sedangkan kalau SCMA itu di sekitar 2.000-an. Kalau kita bandingkan dengan harga saat ini, artinya MNCN itu diskonnya 57%, sedangkan SCMA diskonnya 26%. Sebetulnya keduanya sudah cukup terdiskon, artinya harga saat ini masih tergolong murah kalau dibandingkan dengan harga wajarnya. Tapi kalau kita lihat signifikan banget ya, MNCN ini diskonnya banyak banget, SCMA ini relatif lebih sedikit. So, untuk kriteria diskon, saya akan kasih poin untuk MNCN. Saya kasih warna beda. Nah, udah deh, di sini bisa kelihatan, MNCN itu dapat skor 4. Kita tulis dulu skornya 4. Sedangkan SCMA itu dapat skor 3. Oke, so dari sini teman-teman udah bisa lihat ya, pemenangnya adalah MNCN. Ya, walaupun dia kemampuan menghasilkan profitnya lebih rendah dibanding SCMA, tapi sebenarnya rasio-rasio ini pun masih oke. DER-nya pun masih oke, di bawah 1. Ditambah lagi, emiten ini sangat undervalue. Kalau aja dia berhasil kembali ke harga wajarnya di sekitar 1.900-an, ini target jangka panjangnya, kita udah bisa profit lebih dari 2 kali lipat. Mantap banget kan? Secara kesimpulan, sebetulnya kedua emiten ini bagus, market leader di industri media. Saya pribadi akan pilih MNCN untuk investasi jangka panjang. Dan teman-teman perlu catat ya, ini dividennya relatif kecil lah, itu hanya bonus saja. Kita tetap fokus mengharapkan profit dari capital gain. Tapi tetap disclaimer on ya, segala keputusan investasi ada di tangan teman-teman semua. Video ini hanya referensi, hanya pandangan saya pribadi yang semoga bisa membantu teman-teman semua. Happy investing, thank you! Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Thanks for watching and see you on the next video.